Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita membahas tentang seseorang datang kepada Nabi berpakaian putih, rambutnya hitam, kemudian lututnya dipepetkan dengan lutut Nabi, kedua tangannya diletakkan di kedua kukunya, lalu bertanya. Yang pertama tentang mal Islam, yang sekarang kita kenal dengan istilah rukun Islam. Inna dina indallah al-Islam, indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Di sini ada rukun Islam, atau Nabi ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam. Apakah Islam? Kata Islam sendiri itu adalah berserah diri. Jadi kalau ada orang Islam yang belum berserah diri, maka dipertanyakan bagaimana Islam itu. Oleh Nabi dijelaskan yang pertama, antasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Terkenal dengan membaca syahadat. Saat itu ada dua, ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Ini disebut dengan syahadat tauhid. Tidak ada Tuhan. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan. Di mana di Jawa biasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Jadi kalau siapa Allah? Allah itu Tuhan. Nanti akan ada penjelasan lebih detail lagi ketika kita membahas rukun iman. Jadi syahadat tauhid. Yang kedua, wa asyhadu anna muhammadan. Ini syahadat rasul. Syahadat rasul. Sehingga ada ungkapan, apabila tidak ada nabi, kita tidak akan mengenal Allah. Lebih maju, kalau tidak ada guru, kita tidak akan mengenal nabi. Kalau tidak ada nabi, kita tidak mengenal Allah. Sehingga kita belajar ini ada urutannya. Makanya syahadat itu yang pertama, ya kita harus bersaksi tidak ada Tuhan. Yang kedua ini juga wajib kita ketahui, kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ada syahadat rasul, kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Dan dalam diri kita ini kalau kita yakin, maka kita berarti mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang yang menyaksikan saja ada yang tidak yakin. Kita yang hanya tahu ceritanya, kita sudah yakin. Mau bersyahadat Allah adalah Tuhan yang wajib disembah. Nabi Muhammad adalah utusannya, utusan Allah yang wajib kita imani, bahwa segala sesuatu yang dari Nabi itu pasti dari Allah. Lalu yang kedua, watuki masolah, menjalankan. Di sini artinya mendirikan. Tidak disebutkan wa fi'lu sholah. Kalau bahasa Arabnya fi'lun itu mengerjakan. Tapi di sini bahasanya tukimu, iqamus sholah, mendirikan sholat. Apa bedanya mengerjakan dan mendirikan? Nah, ada polisi ditugaskan komandannya, tangkap itu pencuri. Jelas yang ditangkap itu bose dewe. Apa ya?
perkataannya, maaf Pak, saya hanya menjalankan tugas. Berarti kalau ada pahala siapa yang dapat? Yang memberi tugas. Kalau ada penghargaan, yang memberi tugas. Itu bedanya mengerjakan dan mendirikan. Kalau mendirikan itu dari diri sendiri. Begitu waktunya sholat, di dalam hati tergerak. Tidak ada orang yang memerintahkan. Dia dengar adzan, hayya 'alas sholat, dalam hati ini, ayo sholat. Hayya 'alal falah, mari menuju ke kebahagiaan. Orang sholat itu bahagia, beruntung. Dalam diri terus berjalan. Bahkan ada yang mendek, dia akan menolak sebentar. Saya akan mendirikan sholat. Ada gangguan apapun, bahkan di sholat Jum'ah itu wadharul bai', tinggalkan jual beli. Kenapa? Karena untuk mendirikan sholat, bukan menjalankan, bukan mengerjakan, tapi mendirikan. Itu dari dalam diri sendiri. Makanya kalau kita melihat anak-anak, ya, anak-anak yang mungkin belum balik atau ilmu agamanya belum banyak, maka dia kalau sholat masih diperintah, oleh sholat. Jika ditanya, nyapa oleh sholat? Disuruh bapak saya, disuruh ibu saya. Dia belum dari diri sendiri, karena dia tahapannya masih belajar. Makanya salah kalau ada orang yang punya pendapat, dia kan belum wajib, biarin saja. Belum wajib sholat, jadi tidak usah disuruh sholat. Itu ibaratnya orang mengibaratkan ada nanti tanggal 15 April ini ada pertandingan voli dan dia wajib ikut. Dia tidak dilatih. Pertandingannya kan masih tanggal 15, biarin saja. Ketika tanggal 15 main, pegang bolanya nggak bisa, cara umpannya nggak bisa, ya seperti itu. Makanya kenapa anak mulai kecil dilatih supaya ketika pas akil balik umur 15 dia sudah terampil. Makanya penelitian ini, kalau kita punya anak putu, kalau anak sudah selesai ya putu nih, tamat SD atau MI harus sudah bisa sholat sendiri tanpa diperintah. Umur 12 tahun. Kalau sampai umur 12 tahun belum bisa, maka orang tua akan sangat kesulitan. Dia sudah masuk di SMP, wis rada gede, awak wis rada merengkel. Disuruh, dan sholat sih. Gak gelem sholat, minggat toh, ngiring kesi tenan. Anaknya sudah mulai gede, akhirnya ngepang. Nah ini bahaya. Makanya sejak kecil harus dilatih. Walaupun ada orang tua itu yang sholatnya orang tuanya gak patek aktif, banyak yang kelentret, tapi dia punya pemikiran, saya tidak boleh membiarkan anak-anak ini tidak menjalankan ibadah. Karena sholat ini istilahnya komandan dari segala amal ibadah. Awaluma yuhasabu, besok yang pertama kali dihitung yaumal kiamati as-sholat. Ditelok langsung rapotnya, ditelok sholatnya, lihat oleh malaikat.
sholat fardu oke, sholat sunat oke, sholat lain-lain oke, sudah rapot ini langsung lulus. Tapi kalau sholatnya aduh ini bolong-bolong, itulah sholat sunat. Fardu bolong dilihat sunatnya, sunatnya orang neblas lalu dicari-cari di dalam, rapotnya dibuka sehingga hisabnya akan menjadi lama. Itu cocok dengan yang lain. Di surat yang lain menyebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang menjalankan sholat itu sesungguhnya tanha itu tercegah anil fahsya, dari perbuatan fahsya, wal munkar, dan apa bedanya fahsya dengan munkar? Fahsya itu berdosa melibatkan orang lain. Misalnya Anda atau ada orang yang semayan si A laki-laki dengan si B perempuan, dia melakukan dosa melibatkan orang lain, itu namanya fahsya. Dia tidak boleh bergandeng tangan, ternyata dia gandengan, itu fahsya. Dia dosa, orang lain juga dosa. Siapa yang mengajak berdosa? Dia. Apalagi melakukan perbuatan yang lebih lagi. Misalnya juga begitu, minum, dia sendiri tidak mengajak, itu mungkar. Tapi kalau mengajak orang lain namanya fahsya, disebut dengan pesta. Jadi sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Pertanyaannya kemudian, kalau ada orang yang sholatnya sudah sip, 5 waktunya sholat sunat, tarawih, gak tahu godang, tapi kok dia masih fahsya, kayak ini kok cik ninggone karaokean, maka yang dipertanyakan sholatnya. Ya, sholatnya sudah benar apa belum? Jangan-jangan sholatnya belum benar. Kalau kita melihat sholat, yang dilihat dulu apanya? Wudhu. Sholatnya sah apabila wudhunya sah. Dilihat wudhunya dulu, bagaimana wudhunya. Jadi kalau ada orang, aku sholatku sip, rumah saku juga kodang, tapi pikir aku kok kudu maksiat yang seperti itu dirinya sendiri introspeksi. Apa sholatku durung benar? Lihat wudhunya. Wudhu menurut Imam Syafi'i sudah, wudhu cara menurut Imam Malik itu madhabul arba'ah sudah. Kita harus paham wudhu ala 4 madhab, jangan sampai satu madhab toh. Nanti kalau satu madhab saja, misalnya Imam Syafi'i demek apa lain jenis bukan muhrim, bersentuhan kulit itu batal menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Malik tidak. Menurut Imam Hanafi tergantung ini gimana. Lain demek gue nek setrume ratap batal. Tapi enggak, biasa ya padha karo wong demek wong lanang biasa. Atau mergo wis tuwir ya, sudah tidak nyetrum lagi, demek ora apa-apa. Karena tidak ada setrum itu, dari madhab 4 itu berbeda-beda. Digunakan pilihan itu sesuai dengan keadaan. Kalau keadaan biasa-biasa begini ya saya pakai madhab Syafi'i. Tapi kalau ketika haji atau umroh, saya pernah ada yang cerita, wakhir saya pakai Imam Syafi'i, wudhu lagi tawaf 7 langkah disenggol wong wedok, waduh batal wudhune. Disenggol nih batal. Saya baru ingat, oh iya ya, saya dulu pernah ikut pelajaran aswaja ahli sunnah wal jamaah. Kalau dalam keadaan seperti itu maka harus intikal, pindah madhab. Saya ikut
madhab Imam Maliki. Niat gak wajib, basuh muka, kepala, ya kedua tangan, kepala ini seluruh rambut. Mulane madhab Hanafi itu banyak orangnya gundul, jadi lek wudu itu enak, tangan dibasahi langsung diusapkan seluruh kepala. Jadi kalau saya di rumah, kalau misalnya Anda di rumah kayak ini dijarak ibu ya rare, nah pakai saja madhab Maliki, melelet, gue senggol gak batal. Kenapa? Saya pakai madhab Maliki. Kadang-kadang kan gitu toh, Jawane yo godo, tapi sing digodo pinter, pakai madhab Maliki. Batal tak demek, aku pakai madhab Maliki, soalnya ngerti bakal mbok demek misalnya. Wudunya sudah baik, jadi tidak boleh nanti misalnya wudu menurut Imam Syafi'i batalnya menurut Imam Maliki tidak boleh. Jadi cara wudu menentukan cara batal. Wudunya sudah baik, sholatnya dilihat, sholatnya bagaimana. Sholat itu kita tidak boleh tidak ada agama itu tidak boleh autodidak. Autodidak itu apa? Belajar sendiri. Sekarang belajar sendiri enak, buka YouTube udah selesai. Apa saja buka YouTube ada, mulai dari yang hijau, kuning, merah ada semua di YouTube. Redalane lewat di beda-beda. Agama itu harus melewati guru, ada gurunya. Kelak di akhirat di kubur saja ditanyakan siapa guru, bahkan oleh guru-guru kita kan diajarkan. Saya dulu ikut pengajiannya Yai Bisri Mustafa Rembang. Nanggonya hadirin, besok kalau di kuburan ditanya oleh malaikat man robuka, jawaban rombongan. Malaikat tidak ngerti rombongan apa. Saya rombongan malaikat, disuruh nyebut rombongan Yai Bisri Mustafa Rembang. Man robuka, rombongan malaikat, rombongan ini. Saya itu anggota rombongan. Ketuanya Mbah Yai Bisri Mustafa Rembang. Menurut kisah para ulama, malaikatnya nggone Mbah Bisri Mustafa. Bisri, nek pare mengenai wong rombonganmu bener. Oh nggih malaikat niku nate nderek ngaji teng Kauman. Niku anggota rombongan kula. Ya wis, jawaban man robuka. Kula nggih anggota rombongan. Kula nggih anggota rombongan. Jadi rombongan anggota, dia punya ketua lagi, naik sampai yang teratas adalah Nabi Muhammad. Maksud sahabat Abu Bakar, Abu Bakar, man robuka, kula rombongan malaikat. Rombongannya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Malaikat sudah tidak akan tanya kepada Nabi karena Nabi memang sudah benar. Masa kepada Nabi Muhammad Nabi juga? Nah, kan nggak mungkin. Sehingga agama itu harus ada gurunya. Kalau misalnya belum paham secara seluruhnya atau mungkin baru prosentasenya belum 100, sebaiknya ditasheh. Tasheh itu minta dikoreksi. Kepada siapa? Ya kepada yang dianggap guru kita. Kita itu harus punya guru spiritual. Harus punya guru spiritual yang diandalkan untuk tanya-tanya masalah agama. Saya tuh kalau ada murid bertanya, Pak Fir, bikin pripun? Kalau saya tidak bisa jawab ya saya semuanya, saya jawab besok. Saya sowan ke guru saya. Tentang klub ngeten nih, pripun niki. Oh, jawabannya ini. Kalau misalnya beliau tidak bisa jawab, dia juga tanya kepada gurunya. Sehingga akan terjawab bukan berdasarkan pendapat pribadi, tapi berdasarkan hasil ilmu dari para ulama. Makanya itu, sehingga sholat kita itu seperti apa. Kalau Kanjeng Nabi dawuh benak shollu kama ra'aitumuni usolli. Belajar sholat itu suruh melihat piye sholate Nabi.
Lah sholat Nabi itu akhirnya tergambar di hadis-hadis. Nabi itu sholatnya begini. Setiap kita itu punya pendapat, sehingga akan punya hadis berbeda-beda dilihat dari sudut pandang apa. Ada yang berpendapat sholat Nabi itu sendakep, enek sing sholatnya tangannya enggak sendakep, karena melihat dari sudut pandang yang berbeda ketika melihat. Ada yang Nabi itu kalau asyhadu alla ilaha illallah ini, enek sing asyhadu illallah tau nyereng ini. Itu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Karena tidak pernah melihat Nabi sholat dilihat dari depan, melihatnya dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Karena Nabi selalu kalau sholat mesti jadi imam atau mesti di depan. Nah, guru-guru kita yang menjelaskan begitu, dia membaca dari hadis mana yang paling selamat itu kita itu ikut ulama. Al ulama warasatul anbiya. Kamu sholat ikut siapa? Saya ikut guru saya. Guru saya mengajari saya begini, guru saya sholatnya begini. Wes selamat. Kalau ditanya ya, kita akan punya dasar. Saya ikut ajaran para ulama. Al ulama itu warasatul anbiya. Pewaris para nabi adalah ulama. Maka rukun Islam yang kedua yang berupa sholat itu haruslah digurukan. Jangan sampai tidak punya guru. Ada himbauan bagi anak-anak kecil itu sebaiknya untuk belajar sholat, diajar sholat kepada orang yang benar-benar ahli. Ahli itu bagaimana? Dijamin cara sholatnya sudah benar. Saya pernah ketika ada guru TPQ dulu yang ngursus gurunya itu saya, ya, ada penataran, saya jadi penatarnya metode Iqra. Setelah berjalan setengah tahun itu tanya, Pak, sudah berjalan setengah tahun anak-anak membacanya kok belum baik, panjang pendeknya juga belum baik, pasokannya juga belum baik. Terus saya baik kumpulkan kapan saya akan ke sana. Saya datang. Yang saya lakukan, saya tes satu persatu guru nih. Dari 14 itu yang lumayan itu 2. Berarti yang lain, terus saya katakan kalau gurunya saja membaca yang seperti itu, tidak mungkin muridnya akan lebih baik daripada gurunya. Sholat kan begitu. Seperti Mbah Khalil ketika ada orang datang dengan putranya, Mbah Khalil, anak saya itu suka makan gula. Ini di rumah gula itu dihabiskan setiap hari itu 1 toples habis. Saya minta doanya supaya anak saya tidak makan gula. Oleh Syekh Khalil tidak langsung ditungani, bawa pulang dulu 1 minggu ke sini lagi. Apa ternyata? Setelah seminggu ke situ dikandani, les sama nojo mangan gula yo, itu aja. Nggih, wis waras. Rahasianya apa? Ternyata selama 1 minggu itu Mbah Khalil tidak makan gula. Jadi ngomongi orang itu harus dirinya sendiri sudah melaksanakan. Kabura maqtan indallahi antakulu mala taf'alu. Wedi dosane wong sing ngomong tapi gak ngelakoni. Antakulu mek ngomong tok, la taf'alun tidak menjalankan. Makanya kadang ada orang tua itu menyuruh anaknya, "Wes nang salat." Sing ngongkon ndang salat tibae lungguh dolanan HP. Salat ndak anaknya?
Ya tanda tanya, mesti ngongkon gak sholat. Makanya seperti cerita Mbak Hul tadi, kita menyampaikan sesuatu itu kita harus menjalani dulu. Kalau kita sudah menjalani, maka apa yang kita sampaikan itu akan diikuti. Jadi sholat orang tua ini sebagai model. Kalau kita ingin masyarakat ini sholat, orang tua harus jadi model. Kalau kita ingin ditiru oleh anak-anaknya, orang tua jadi model. Satu contoh, nah ayo sholat sunat. Jangan nak ndang, tapi ayo. Jadi perkataan ayo dengan ndang itu akan berbeda hasilnya. Nang sholat, beda dengan ayo sholat. Ada cerita orang tua yang tidak menggunakan kalimat pengen anaknya sholat, dia sholat. Setiap hari ketika sholat dia berdoa, ya Allah berikan hidayah anakku supaya mau sholat. Namanya dakwah bil hal. Ada dakwah itu bil qaul, mengucapkan, ada dakwah bil hal, dengan tindakan. Gak tahu ngomong tapi bertindak. Itu biasanya dilakukan oleh hukama. Ulama itu kan ada tiga. Ada ulama, hukama, ada kubaro. Ulama itu ceramah, ning dindi ceramah. Itu namanya ulama, menggunakan ilmunya. Ditanya itu di kitab mana? Di kitab ini halaman sekian, hafal. Itu surat apa? Di surat ini ayat sekian, di halaman sekian, hafal. Itu ulama. Dia berceramah. Yang kedua, hukama. Hukama itu tidak ceramah tapi menjalankan. Gak tahu ngomong wa minal laili fatajat bihi nafilah. Hadirin rahimakumullah, tahajud itu hukumnya sunnah. Gak tahu ngomong tapi setiap malam dia tahajud. Setiap pagi dia sholat duha. Dilakoni, dijalani secara rutin, tapi tidak pernah berbicara karena tidak punya kemampuan untuk bicara. Ngomong gak iso, dalile gak pate apal, sehingga dia menjalankan dengan ikhlas. Biasanya orang yang seperti itu tungone mandi karena dia mengamalkan amalan-amalan yang diperlukan. Itu disebut hukama. Yang ketiga, kubaro. Kubaro itu ya bisa ceramah, ya bisa menjalankan wiritan. Begitu misalnya malam ini ceramahnya 3 panggung, bar maghrib, bar isya awal, terus malam. Begitu pulang di tengah jalan ini jam 2 mampir masjid tahajud. Itu namanya kubaro. Wiritani ya pol. Ini dibaca. Jadi bisa menjalankan, juga bisa berbicara. Maka dari itu yang kita ikuti biasanya adalah lebih yang ke hukama, atau kalau bisa ke kubaro. Tapi jarang sekarang ke kubaro. Yang kita ceramah ya ceramah, kadang-kadang wiritanya kelenderan. Yang pinter-pinter memang dia tidak punya kemampuan untuk ceramah. Itu kita ikuti. Kalau dia mesti kabur maktan indallahi antakulu malatafalun, dijalankan. Kalau dia merintah seseorang nginio, dia mesti sudah menjalankan. Ayo sholat hajat, sholat tasbih, pada gerhana, ayo sholat gerhana. Tidak membicarakan tentang teorinya, tapi langsung dipraktekkan. Baik, itu kenapa saya bicara begitu, karena sholat ini merupakan imaduddin. Sholat itu tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Orang yang mendirikan sholat berarti mendirikan
agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Kalau dia tidak menjalankan, tidak mendirikan sholat, maka berarti dia hadama, merobohkan agama. Terus dari sholat itu, mal farqu bainal muslim wal kafir, itu as-sholah. Yang membedakan antara orang kafir dan orang Islam adalah sholat. Jadi kalau ngaku Islam, dia pasti sholat. Saya punya murid sekolah di Malang, kos satu kamar dengan orang Nasrani. Dia kuwaget, Mbak, sama nopo Islam? Aku Nasrani, Mbak, aku Kristen. Lah sama Islam kok gak salah, mending masuk Kristen nih. Mending masuk Kristen, karuan gak wajib salat. Islam kok. Ketika itu pulang menemui saya, akhir kok ngeten-ngeten bener. Islam kok gak sholat? Tandanya Islam adalah sholat. Kalau tidak sholat, apa bedanya dengan Kristen? Jadi malfarku, perbedaan antara Islam dan Nasrani adalah, atau dengan agama lain adalah sholat. Dan orang Islam ada yang cerita lagi, yang satu tuh Islamnya bagus, satu kamar dengan orang Nasrani. Yang Islam tadi digojloki, sampean kok kaya iwak, bolak-balik nang jeding, bolak-balik nang jeding, kan wudu. Nah, sedangkan yang Nasrani ya mungkin baru bangun tidur baru, atau ketika pengen the piece of jur baru nang jeding. Kalau sehari dibasuh 5 kali wajahnya akan berbeda dengan yang tidak pernah dibasuh. Tidak usah diberi make up sudah kelihatan padang. Makanya perawatan wajah kan begitu. Itu bagi orang Islam yang taat menjalaninya, wudu itu bisa menjadi riak, cahaya. Jadi wajah yang digunakan untuk wudu yang sehari minimal 5 kali, maka akan tampak wajahnya. Nah, orang Nasrani tadi kok koyo iwak bolak-balik nang jeding. Sementara yang tadi tidak sholat, mending tidak usah jadi Islam, melok aku ae. Tapi orang Islam itu ya aneh, gak salah, tapi kalau dijelek-jelekan agamanya dia protes, tidak mau. Jadi Islamnya sudah mendarah mendaging Islamnya, tapi baru mungkin di syahadat sudah tidak ada Tuhan selain Allah, tapi sholatnya belum bisa dijalankan dengan baik. Lalu yang ketiga, ini waktu tiaz zakah. Sholat itu hablun minallah, vertikal. Waktu tiaz zakah, mengeluarkan zakat itu horizontal. Orang yang punya harta lebih bukan zakat tetapi infak, sedekah. Saya pernah ada cerita ketika saya sowan di Mbah Zaid Iringin Agung, ada orang Malang sana, orang Malang itu zakat pada Mbah Zaid. Jadi ini zakat saya, tidak, zakat untuk orang lingkungan setempat. Baik, sementara begitu mudah-mudahan sedikit yang disampaikan menjadi Al-Fatihah.
Shallalladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana barik lana fi ma ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa rizqa bi rahmatika ya arhamin. Sana Muhammadin wa alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.